Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam. Selamat datang para streamer, orang-orang yang menonton video saya. Hari ini kita akan belajar gaya vektor, arah gaya. Arah gaya ini sangat penting ya sebelum kita masuk kepada statika. Nah, kita intermezzo dulu. Dulu kita pernah belajar ya besaran vektor sama besaran skalar. Nah, apa sih bedanya? Kita intermezzo saja. Jadi besaran vektor itu punya besaran dan arah ya. Arahnya atas, kiri, bawah, kanan, serong. Kalau sekarang itu hanya besaran aja ya. Contohnya apa? Bang Bayu, massa ya, massa dia. Massa sih, massa. Sementara besaran itu, besaran vektor itu ada gaya, teman-teman udah tahu ya, kecepatan, dan lain-lain. Sebelum disclaimer dulu, mohon maaf kalau saya salah di pengajaran ini. Kita lanjut lagi. Nah, kita lihat sistem ini ya. Jadi, ada sebuah mobil dan lampu merah. Nah, si mobil ternyata mau ke arah depan nih, sesuai panah warna hijau. Nah, dia bergerak dengan gaya 200 kN. Nah, kita tinjau ya. Di sini ada arah vektor, ekor vektor, dan besar gaya. Nah, karena kita pertama dulu, kenapa itu disebut besar gaya? Kita beri contoh. Contohnya itu ada gaya nih, ada gaya yang menubruk ke arah gravitasi mobil tersebut. Itu jumlahnya 200 kN. Oke. Nah, biasanya itu kenapa badan panah disebut besar gaya? Karena dia mewakili besar gaya. Misalnya skalanya 1 cm itu mewakili 100 kN. Berarti 2 cm itu mewakili 200 kN dong. Nah, berarti panjang badan panah ini 2 cm. Nanti pakai penggaris ya. Kalau di sini bengkok-bengkok. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman bakal banyak menghadapi gaya-gaya ya di gaya-gaya di statika nantinya untuk teman-teman itu ya. Jadi kita lanjut saja. Mobil. Oke, kita contoh dulu, contoh kasus. Di sini ada sistem crane. Ini ada gaya-gaya yang bekerja. Kita sebut yang merah nih F1, yang ini F2, yang ini F3. Nah, untuk menyelesaikan persoalan atau misalnya ini kita mau cari kita mau cari F2 supaya persamaan equilibrium, itu kita harus menyederhanakannya ke arah sumbu X dan sumbu Y. Jadi suatu persoalan di persoalan gaya, statika, dan lain-lain itu akan disederhanakan dan diproyeksikan ke arah sumbu X dan sumbu Y. Jadi ke arah sumbu X dan sumbu Y. Oke. Nah, masalahnya nih Bang, ada masalah nih. Di F3 ini arahnya ke serong ke bawah nih. Ini gimana nih? Itu nggak bisa diselesaikan ya. Jadi misalnya nih, ada sigma Fx dan sigma Fy. Nah, F1 sama F2, sistem ini bisa diselesaikan. Tapi sistem F3 nggak bisa. Nah, jadi itu penting ya. Jadi F3 harus disederhanakan dengan cara memproyeksikannya ke sumbu X dan sumbu Y. Kita lanjut. Nah, contohnya nih, ini dasarnya aja ya. Teman-teman pasti sudah tahu di SMA, tapi kita intermezzo. Nah, gaya 100 dengan alfa 30 derajat kita proyeksikan menjadi Fx dan Fy. Nah, Fx itu gimana cara dapatnya? Cos alfa Fx per 100. Teman-teman pasti pernah dengar itu kan. Ada 3 cos sama dengan samping per miring, cosami. Sin itu apa? Depan per miring. Nah, tan itu apa? Tan itu depan per samping. Tan desa kan. Nah,
Itu cos alfa itu fx kan ini samping kan, miringnya itu f. Nih, tunggu. Nih, teman-teman. Bisa begitu kan? Ini f nih. F yang ini, F yang 100 Newton. F sama dengan 100 Newton. Nah, itu. Sementara kalau sin itu sin depan per miring, itu depannya itu FY, miring itu 100. Nah, jadi gitu. Kita selesaikan, dapatlah Fx dan Fy. Nah, gimana nih kalau kita hanya, misalnya yang diketahui hanya sudut Fy dan Fx. Bagaimana kita bisa menentukan F? F ini di tengah-tengahnya ya. Nah, jadi caranya tuh, dan alfanya nggak ketahuan. Jadi caranya itu tan alfa sama dengan Fy per Fx. Seperti tadi tan itu depan per samping ya. Jadi alfa sama dengan arctan dikali 50 per 86,6, alfanya dapat 30 derajat. Cara dapat F-nya gimana? Karena ini segitiga, jadi berlaku teorema Pythagoras. Fy kuadrat tambah Fx kuadrat sama dengan F sama dengan 100 Newton. Seperti itu ya. Nah, kita lanjut. Teman-teman pasti di SMA sering menggunakan sistem Cartesius ya. Jadi ini plus, ini plus minus, ini minus minus, ini minus plus. Nah, tetapi kalau di nanti kita akan menentukan suatu nilai itu positif atau negatif berdasarkan arah yang kita sepakati ya, berdasarkan arah yang kita sepakati ya. Jadi contohnya, saya sepakat bahwa ke atas itu positif, ke kanan itu positif, dan searah jarum jam itu positif. Ini positif ya. Berarti ke bawah itu negatif, kiri itu negatif, dan berlawanan jarum jam itu negatif gitu. Jadi contohnya, panah warna orange itu positif. Nah, panah warna biru pasti negatif karena arahnya berlawanan, seperti itu. Nanti kita lanjut di pemahaman yang lebih lanjut. Kita kerjakan contoh soal dulu ya. Jadi ada dua gaya A dan B dengan besar seperti itu, dan alfa dan beta seperti itu. Kita kerjain satu-satu nih. Kita kerjakan AY AX, BY BX. AB BX itu berapa? Seperti yang kita kerjakan tadi, cos 30 derajat BX per 5, BX 4,3 km dapat, BY juga dapat juga. Nah, cara mengerjakannya adalah itu sigma fx, jadi sigma gaya yang ada di x itu berapa, jadi itu ditambah ax plus bx, 8,54. Kalau sigma fy itu, sorry, ini bukan x ya, ini harus y. Nah, itu 6,74 kN, jadi dapat ya. Jadi jumlah gaya di x itu 8,54, jumlah gaya di x di y itu 6,74. Nah, lalu terbentuk, kita mau bikin nih gabungan antara dua gaya ini, resultannya sebutnya resultan. Yang warna hijau nih. Nah, terbentuk juga sudut theta baru kan. Nah, terbentuk untuk sudut theta baru, jadi R sama dengan 8,54 kuadrat ditambah 6,74 kuadrat Pythagoras, R sama dengan 10,87. Tangen theta itu 6,74, jadi tetanya 38 derajat. Ya, masih gampang ya. Oke, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.